Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk kelas model dispersi minggu ke-11 ya, kita daring. Nah, kemarin Ibu sudah membahas salah satu parameter model dispersi Gauss, yaitu koefisien sebaran dispersi dari arah vertikal dan horizontal ya. Cuman kita bahas lagi aja ya. Jadi kemarin kita sudah belajar bahwa kita akan mengenal koefisien penyebaran horizontal dan vertikal ya. Ditulisnya sebagai kayak standar deviasi Y itu untuk penyebaran horizontal atau dari arah Y di sumbu Y. Dan kemudian kalau standar deviasi Z itu berarti arah vertikalnya ya. Nah, kemudian ini kalian harus ingat dulu ya, yang dulu pernah kita bahas bahwa kecepatan angin dan radiasi sinar matahari itu pada siang hari atau malam hari ini akan berpengaruh terhadap stabilitas atmosfer. Ini paling gampang untuk menentukan stabilitas atmosfernya seperti ini, tapi sebenarnya stabilitas atmosfer lebih akurat lagi kalau dihitung berdasarkan radioson atau Rawinson itu ya. Nah, kemudian koefisien dispersi, kalian harus menentukan dulu bahwa dia pakai daerahnya itu rural atau yang urban. Kalau rural berarti pakai yang Pascal-Gifford ini perhitungannya, tapi kalau dia untuk daerah urban berarti parameternya pakai McElroy atau Fuller ini. Nah, di mana di sini akan ada yang namanya X. Nah, X ini biasanya akan diketahui misalkan dari jarak 1,2 km dari sumber. Yang berarti X-nya dituliskan 1200 karena X harus dalam satuan meter ya. Oke. Ini untuk penghitungan lainnya ya bisa kita pakai, sedangkan nilai A, B, C, D-nya ini dari mana? Yaitu dari kelas stabilitasnya ini ya. Kalian bisa pelajari sendiri. Oke, nah sekarang kita contohkan seperti ini. Jika pada kota Balikpapan, kondisi atmosfernya adalah pada musim penghujan dengan radiasi sinar matahari yang rendah. Kecepatan angin permukaannya adalah 5 meter per sekon. Nah, kalau menurut kalian nih, dari tabel ini, stabilitasnya apa? Jadi bilangnya adalah pada musim penghujan ya, dengan radiasi matahari siang harinya apa tadi? Sedang apa rendah? Sinar mataharinya yang rendah ya, dengan kecepatan angin 5 meter per sekon. Berarti kalau dia radiasi sinar mataharinya rendah, dia kecepatan angin permukaannya 5 meter per sekon, berarti dia kelas stabilitasnya D. Kalau kalian nggak ingat stabilitas D itu apa, kalian bisa balik ke pelajaran minggu yang lalu. Nah, stabilitas D ini adalah stabilitas yang netral ya. Nah, kalau kita sudah tahu dia stabilitas D, ini yang akan kita simpan. Kita tahu dia kelas stabilitasnya D ya. Saya harap bisa kelihatan ini ya. Stabilitasnya dia D. Ini agak kebalik ya jadinya. Apa? Nah, jadi kalau kelas stabilitasnya dia D, ya, kemudian hitunglah koefisien sebaran dispersi arah vertikal dan horizontal. Terus kalau yang arah vertikal, ya, kalau arah vertikal berarti ke atas, berarti dia di sumbu Z. Kita kemarin punya ini, X itu arah downwind, di arah sini ya. Ini arah cross wind. Ya. Nah, kemudian
bahwa yang tadi itu adalah kita punya kita harus menghitung koefisien sebaran dispersi arah vertikal dan horizontal. Kalau horizontal berarti ada di sumbu E, jadi kita menghitung theta Y-nya ya. Nah, theta Y-nya itu berarti Oke, kita lanjut ya. Ini dikatakan ya. Nah, theta Y-nya itu kita tadi adalah kelas stabilitasnya dia adalah D. Berarti untuk theta Y kita pakai rumusnya 0, kita pakai 0,08 X kemudian 1 plus 0,0001 dikalikan X pangkat min setengah. Ini coba kalian hitung berarti X-nya kita masukkan tadi adalah jarak 1,5 km. Perhatikan bahwa ini harus dalam meter ya. Jadi 0,08 kali 1500 1 plus 0,0001 kali 1500 pangkat min setengah. Ya, kalian bisa hitung sendiri. Oke, kalian harus sudah menghitung ya, seperti tadi. Ini gampang aja ya, bisa kan ya gunain kalkulatornya. Ini kalau kalian penghitungannya benar, hasilnya itu sama dengan 429,84 meter. Ya. Oke. Kemudian untuk yang koefisien sebaran dispersi arah vertikalnya yaitu kita pakai mohon maaf ini ada kesalahan nih ya, bahwa di sini perlu diingat adalah ini adalah dibilang kota Balikpapan, jadi kita tidak seharusnya pakai koefisien dispersi daerah rural nanti salah ya. Kalau nggak ada yang ngitung ibu di kelas itu biasanya kita ada kesalahan di sini. Ini adalah untuk yang rural ya, untuk yang rural, jadi kita nggak bisa pakai yang ini karena namanya kota Balikpapan ya urban ya, harus pakai yang urban. Oke, kalau dia pakai yang urban berarti kalau yang urban rumusnya adalah 0,16 X 1 ditambah 0,0004 X pangkat min setengah. Jadi 0,16 dikali 1500 1 plus 0,004 dikali 1500 pangkat min setengah. Jadi silakan hitung lagi berapa ini. Oke, jadi seperti yang bisa kalian lihat di sini ya, bahwa hasil dari standar deviasinya adalah kita hitung pakai kalkulator ya 549,84 meter. Ini yang untuk koefisien sebaran dispersi arah vertikalnya. Z-nya kita pakai dari sini rumusnya adalah 0,14 X 0,14 kali 1500 karena pada jarak 1,5 km 1 ditambah 0,03 dikali 1500 pangkat min setengah. Kita nanti temuin bahwa koefisien dispersinya adalah untuk yang arah vertikal 308,99 meter.
Jadi kalau kalian tidak mendapatkan hasil yang sama seperti ini, berarti ada kesalahan di kalkulator kalian ya. Kalau misalkan kalian ada kesalahan, bisa atau mungkin ini ibu yang salah menghitung, bisa nanti di kolom komen tulis aja ya. Oke, kita lanjut. Mungkin kita lanjut ke part 2 ya.